Matius 9 nomor 9. Mana lebih aneh? Mana lebih aneh? Mr. M nggak bangkit-bangkit. Dia kan sama seperti Nabi Musa. Kan Nabi yang datang seperti Nabi Musa. Ya, sedangkan kenapa Nabi Musa aja yang kenapa nggak Nabi Musa aja yang ditinggikan? Kenapa harus Mr. M? Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Ya kenapa? Ya kenapa? Kutanya dulu, Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Bang. Ya kenapa bersyahadat harus menggunakan Mr. M? Kenapa Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Enggak. Nabi Muhammad. Iya, udah bangkit. Iya, ada bangkit. Orang-orang kudus bangkit, kuburan terbuka. Mana Nabi Musa bangkit dari kubur? Ya, silakan. Silakan. Di mana Nabi Musa bangkit? Terbuka. Orang kudus bangkit ya. Berarti bukan cuma Yesus yang bangkit dari kubur. Iya, kan semua kan di kuburan lagi, mana lagi? Oh iya, berarti Yesus bukan sendiri bangkit dari kubur, bukan? Iya, Yesus kan bangkit dari kubur. Gimana sih Bang Juma? Ya, berarti Nabi Musa juga. Matius 20. Iya, bentar aku baca dulu ya. Berarti Matius bukan hanya Yesus yang bangkit. Bentar dulu biar aku baca. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang kudus di perjanjian lama seperti para nabi itu mereka udah bangkit. Itulah kebangkitan pertama bagi orang-orang. Mana mereka? Setelah bangkit mana mereka? Ketika Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Jadi para nabi itu udah bangkit. Sekarang mana orang kudus itu? Jadi kota Kudus, baca ya, aku baca lagi. Di mana? Dan sesudah masih hidup sampai sekarang. Mereka pergi keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus. Mereka masih sudah hidup di kota Kudus, yaitu Yerusalem baru. Berarti masih hidup sampai sekarang. Mereka di Yerusalem baru, kota Kudus. Iya, berarti masih hidup sampai sekarang. Iya, udah hidup mereka kan katanya bangkit. Seperti berarti bukan cuma Yesus yang bangkit. Tadi kan aku udah bilang seluruh orang perjanjian lama yang orang-orang kudus itu udah bangkit, mereka ke kota Kudus. Iya, ke kota Kudus itu maksudnya kemana? Karena Yesus udah mengalahkan maut. Karena Yesus kan udah makanya Yesus mengabarkan Injil keselamatan ke alam maut, ke alam kematian. Iya. Berarti mereka sudah ke surga. Iya kan mereka ke kota Kudus, Yerusalem baru. Kan ada ayatnya ini. Yerusalem baru itu surga maksudnya. Iya. Berarti Yesus pembohong. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 16. Bentar, aku sebelum masuk ke situ aku tanya dulu Bang Juma, kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Sama seperti Nabi Musa. Lah, tadi aku udah bilang Nabi Musa nggak bangkit. Di mana dalilnya Nabi Musa bangkit? Ini kan tadi aku udah bacakan, orang-orang kudus di perjanjian lama itu udah pada bangkit ke kota yang kudus. Saya tanya Nabi Musa. Nggak ngerti lagi aku ngomong sama Bang. Nah, makanya kalau Anda mengatakan kemudian Yesus berkata, Anda berkata bahwa orang-orang kudus semuanya naik ke surga, berarti Yesus itu pembohong besar. Kenapa? Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan dirinya. Itu ya sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus bangkit. Tetap aja pembohong dia itu. Kalau Anda mengatakan itu kan sebelum Yesus bangkit. Ketika Yesus udah menyatakan dirinya bangkit, baru orang-orang kudus naik ke surga. Sekarang Anda baca 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11. 4 aja terus. Loh, Anda kan mengatakan sebelum bangkit Elia lebih dulu ke surga daripada Yesus. 2 Raja-Raja 2 karena nomor 11. Memang Elia itu memang spesial diangkat. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pendusta. Berarti dia pendosa. Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dirinya. Berarti dia pembohong. Cocoklah dia mati terkutuk karena ternyata dia pendusta, pembohong, penipu. Enggak, aku buka lagi ya ayatnya ya. Ya, silakan. Silakan. Pembohong Yesusmu itu. Itu Burunda sebenarnya kalau dia paksakan itu maksudnya mereka pada bangkit ke kota Kudus. Di situ sudah banyak orang yang menyaksikan.
Ada yang lebih dulu lagi masuk ke kota kudus itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Artinya banyak orang sudah ada di kota kudus. Lebih duluan lagi daripada orang-orang kudus. Orang bangkit. Nah, itu. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat. Bentar, bukan. Yohanes 3 nomor 13. Bentar. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus, pembohong. Ini bentar, dengar ya. Dengar. Pendusta. 1 Petrus 2 ayat 22. Penipu. Bentar dulu Bang Juma. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu enggak berdosa, enggak ada berdosa, enggak ada. Yohanes 3 nomor 13. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada dalilnya. Jadi Yesus itu enggak berdosa. Ngapain? Saudara, Yohanes 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya ini tidak ada ia tidak berbuat dosa, seorang pun, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti Paulus juga penipu. Karena ini terbukti Yesus penipu, kau katakan lagi tidak ada berdusta dalam mulutnya. Jadi ini Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13. Baca. Bentar. Nah, sekarang jangan sebentar, baca. Apa katanya? Baca. Daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kucluk 2 Raja-Raja nomor 2 kan, dengar, ini kan naik ke surga. Kalau Elia kan diangkat. Diangkat dengan naik ke surga itu beda ya? Kulempar juga kau nanti panci ya. Ya beda lah. Dengar, naik ke surga ini Yesus itu naik sendiri. Kalau Elia kan intinya itu sampai ke surga. Gimana sih kamu ini? No. Dengar, ini Yesus ini kan dia itu naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Elia naik lebih dulu. Betul. Tidak ada diangkat di situ, diceritakan di situ, wahai penyembah Yesus Kristus, makhluk halus. Di situ Yesus mengatakan di Yohanes 3 nomor 13, diangkat dengan naik itu sama aja, tuyul. Berbeda kalau Yesus itu naik. Kalau Yesus itu naik sendiri ke surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berbeda diangkat sama naik ke surga. Tidak ada masalah angkat atau terangkat sendiri di sini. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia Yesus, pembohong, penipu, pendusta. Karena kenapa? 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia terangkat ke surga, alias Elia naik ke surga, sama aja itu. Terangkat ke surga dan naik ke surga itu bedanya tak ada. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus. Kata Yesus, bohong, penipu. Sadarlah. Jangan di-mute. Sadarlah itu. Aku Bang Juma. Aku paling malas kalau di-mute. Aku berkualitas. Jangan suka aku di-mute. Terus kenapa itu Mr. M itu kenapa gak bangkit-bangkit? Untuk apa dia bangkit? Ya untuk menyatakan kalau Nabi sebelumnya itu Yesus bisa hidup lagi, kok Mr. M kok nggak hidup lagi?
saudara, Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Yesus itu belum mati sampai detik ini. Sampai detik ini Yesus itu belum mati. Jangan tidak Yesus, mati. Yesus itu disalib. Tidak mati. Yesus tidak mati. Mau bukti dalil? Aku kasih datanya ya. Mau pakai Ya, data, silakan Bang, pakai kasih data. Iya, saya juga akan berikan data kepadamu bahwa Yesus tidak mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, silakan. Kau bacalah. Oke, aku buka ya. Ya. Bang Juma lah baca sekali-sekali. Lah kamu lah yang baca, Ya, nanti makin kau bilang pintar. lagi aku pelintir. Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati, udah? Mana 23 juta? Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang? Ya, Rasul, muridnya. Hah? Ya. Dia. Rasul. Dia siapa itu? Mau siapa lagi? Yesus lagi. Jadi bilang Yesus itu bukan menulis kitab. Oke. Itu perkataan Petrus. Sekarang kalau perkataan Yesus kau dengarkan baik-baik. Sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Ayatnya Allah berapa? itu surga. Lukas 9 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah ada? Sudah terlihat? Sudah datang? Ayo, Aku berkata silakan. kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah terlihat? Kerajaan Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya nenekmu kiper, janganlah kayak gitu kali kawan. Di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti di surga. Apakah kerajaan Allah sudah ada sekarang? Baca doa Bapa kami, silakan. Kenapa kau suruh saya baca doa bapakmu? Iya, makanya biar ngerti. Datanglah kerajaanmu seperti bumi, seperti pertanyaan saya, siapa orang yang masih hidup sampai hari ini yang ada bersama Yesus pada saat itu? Yang masih hidup, belum mati. Karena di situ dalilnya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk tidak Yesus di situ? Termasuk tidak Yesus? Kena kau kan? Benar nggak? Aku berkata kepada masih sebentar, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Siapa di situ? Murid-muridnya mati. Siapa yang belum mati? Ayo, mulai kau kena, jantungmu pindah ke kanan, betul? Benar nggak? Benar nggak? Bentar, aku masih bingung ini. Ginjalmu melepuh. Bentar. Boleh dong, saya ketawa Serem kali jahat. ketawaanmu Bang Juma, kayak mak lampir. Melepuh ginjalnya. Bentar, sabar. Ayo, Gak usah ya, melepuh ginjalmu kan? Bentar, aku lagi pusing. Ginjalmu Aku kan? lagi pusing, bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayo. Kerajaan Allah belum ada, belum terlihat. Berarti orang itu harus masih hidup sampai hari ini. No. Nah, kita kembali kita kembali satu Petrus 3 tadi. Kenapa ke Petrus? Para rasul Itu yang melihat bukan langsung pengakuan Yesus itu Yesus. mati. Ya tadi kan kamu kan bilang apa Yesus gak mati. Dalilnya 1 Petrus 3 ayat 18 Yesus mati. Ya udah. Kamu kan tadi bilang Yesus gak mati. Yesus mati. Tapi Yesus kamu lari berkata ke ada yang ayat belum yang mati lain, gak jelas sebelum. ini. Oh iya dong. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Janganlah di-mute Bang Juma. Kalau panik jangan di-mute.
Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dia masih hidup sampai hari ini, belum mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, karena aku orang, tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus itu mati, Bang Siapa? Juma. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli Ya udah, dengan nggak peduli, ucapan-ucapan berarti di Bang luar Juma Yesus. botol, nggak pakai Yesusnya data. sendiri. Bang Juma botol. Sekarang Yohanes 3 nomor 16. Sekarang Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya Petrus atau Yesus? Jawab. Yohanes 3 ayat 16 itu ya, Yang harus dipercaya Yesus atau Petrus? semua yang tertulis di Alkitab itu. Ya semua perkataan Yesus itu, semua perkataan yang di Alkitab. Sini. Dekatkan matamu ke sini. Sini. Buka matamu biar kuludai masuk. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kayak bocil? Kayak bocil. Enggak, supaya kau itu setanmu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berfungsi matamu. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa anaknya di situ? Petrus atau Yesus? Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berarti di antara orang yang hadir di sana, murid-muridnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Saya tidak peduli. Yang harus dipercaya itu Anda Yesus. Anda tidak Sekarang peduli. pertanyaan saya, yang harus ngomongin asumsi. Ya saya bawa data. Udah? Sini 23 juta sini. Yang harus dipercaya anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa? Anaknya yang tunggal maksudnya siapa? Yesus Ya, atau Petrus? Siapa? Di ayat itu siapa? Hah? Siapa? Di ayat itu siapa? Kamu jawab. Ya udah siapa? Siapa yang harus dipercaya? Siapa? Yesus atau Petrus? Data, yang harus Bang Juma, dipercaya pakai data. Yesus atau Petrus? 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 yang ayat harus 18 dipercaya. ada data yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati. Oke. Jadi kalau ada nggak peduli atau hanya asumsi, sekarang itu Yesus ada mengatakan botol. saya tidak mati. Itu ada namanya saya kalah tidak di mati luar kata narasi. Yesus. Yesus mengatakan saya tidak akan mati sebelum Siapa? kerajaan Ya, surga siapa datang, itu? kerajaan Allah datang. Ya, lalu Yesus siapa yang itu? berkata. Siapa? Yesus yang Ya berkata. siapa? Yesus Siapa? yang berkata. Yesus. Ya lalu siapa yang nggak mati itu siapa? Ya mati Yesus 1 Petrus 3 ayat Yesus yang 18. tidak mati. Yesus saya lebih percaya daripada Petrus. Lagian juga Petrus itu, buku Petrus itu tulisan itu ada Paulus. data. Itu bukan. Bentar. Bentar. Aku buka lagi data yang lain ya. Kenapa Anda ingin membantah ucapan Yesus? Bukankah yang harus Enggak, dipercaya Yesus? karena Anda asumsi. Itulah bukti. Ada asumsi. Itulah bukti. Anda nggak bisa jawab Saya siapa itu asumsi. orangnya. Saya telah menjawab, satu-satunya manusia yang masih hidup itu adalah Yesus sampai hari ini. Gak usah kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, Bung, siapa di antara orang-orang yang hidup antara Yesus, murid-muridnya, keluarga Yesus, tetangga Yesus, teman-teman Yesus, saudara-saudara Yesus yang masih hidup sampai hari ini? Siapa? Kutanya dulu kau. Siapa? Apa? Apanya dong, dang ding dong. Siapa apa pertanyaan Bang Juma apa? Yesus berkata, Lukas 9:27, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Lalu siapa? Sekarang lalu siapa? pertanyaan saya. Siapa? Pertanyaan siapa? saya. Jawab sendiri. Ya jawab sendiri. Pertanyaan saya. Kalau ada datanya Yesus mati 1 Petrus 3. Lalu siapa yang masih hidup? Sekali. Kalau Yesus mati, Ya. siapa yang masih hidup sampai hari ini? Ya lalu siapa? Kok jadi saya? Kamu mengatakan Yesus mati. Kan aku lalu akan mengatakan Yesus itu mati. Lalu Bang Juma bilang ada. Lalu siapa itu? Lalu siapa yang masih hidup? Tanya Ya, Yesus. siapa? Tanya Yesus dong. Karena Yesus berkata, nyambung, ada Bang yang Juma tidak ini. akan Nggak mati. nyambung. Oke, yang menjadi permasalahan utama adalah case pertama itu, case kita itu kan Bang Juma bilang Yesus gak mati. Dan aku ada datanya loh Bang Yes, Juma. ini dalilnya. Jangan bodoh lah.
Kan aku udah ada datanya itu 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Kristus itu mati. Kau pancing saya. Ya berarti Kau pancing saya pernyataan Anda lempar itu kepalamu batu kalau begini. udah kalah. Itu bukan pernyataan saya, Cak Kangkung. Lah, ada dalilnya kok nggak dibilang. Ada dalilnya kok. Sekarang saya tanya samamu. Lukas 9 nomor 27 itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Yang kau baca di kitab Petrus itu ucapan siapa? Para rasul, muridnya langsung. Ya, siapa? Siapa? Ya Petrus. Ah, Petrus. Mana yang harus dipercaya? Yesus atau Petrus? Semua yang tertulis di Alkitab. Di mana tertulis bahwa inilah anakku Petrus, harus kau percaya? Di mana tertulis? Beda konteks. Beda konteks. Kau tidak mau bilang beda celana dalam? Ini Yesus yang berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Dia siapa? Siapa? Siapa yang masih hidup? Kenapa kau harus tanya? Siapa yang masih hidup? Aku udah kasih data, Bang Juma. Aku udah kasih data, Bang Juma. Iya, oke. Aku udah kasih data Yesus mati. Jadi pernyataan Anda itu Yesus mati. Pernyataan Anda itu udah aku bantah. Dengar. Pernyataan Anda udah aku bantah, Yesus mati. Oke, kelar. Berarti Yesus ini mana pembohong. Mana 23 juta. Berarti Yesus ini pembohong. Enggak ada pernyataan yang Dia mengatakan ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Berarti dia pembohong. Karena murid-muridnya semuanya sudah mati. Kalau Yesus pun mati, lalu siapa yang tidak mati? Itu siapa? Hah? Hei. Yesus mengatakan tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anda mengatakan Yesus mati, murid-muridnya semuanya mati, berarti tidak ada, mati semua. Alias Yesus ini pembohong. Begitu maksudmu? Kau ingin mengatakan Yesus pembohong? Hah? 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 Hei. Hei. Hei, Peda. Sabar. Cila. Hei, Gimpe ulu. Hei, Ponyi. Hei, Kalonjing. Kau itu Yesus yang harus dipercaya. Dan satu-satunya kandidat yang masih hidup sampai detik ini hanya Yesus. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Kalau tidak ada yang hidup, kalau semuanya mati, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup. Karena kenapa? Kerajaan Allah belum datang, surga dan neraka belum datang. Harus ada yang masih hidup sampai detik ini. Siapa itu? Kalau tidak ada, berarti Yesus pembohong. Kalau ada, berarti Islam dong yang benar. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka ingin membunuh nabiku, mereka ingin menyalib nabiku, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan aku mengangkatnya ke langit kepada kehadiratku. Mazmur 19 nomor 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia diangkat dan dikenyangkan, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu baru betul. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, yang lainnya mati, termasuk Yesusmu. Ayo, angkat tangan aja lah bro. Besok aku kasih modal kau jualan sayur lontong aja di pasar. Daripada kau membela imanmu, tapi ternyata yang menghancurkan imanmu sendiri adalah Bibelmu itu sendiri. Gini loh Bang Juma. Sekarang silakan. Bang Juma itu bernarasi liar. Kok saya narasi liar? Saya pakai data. Jangan panik, bentar. Jangan panik. Kok jadi saya yang panik? Okay? Kok jadi saya yang panik? Denger, diam. Kok jadi saya yang panik? Gimana? Anda bahwa Yesus tidak mati, betul? Betul. Oke, tadi kan aku udah kasih hidup sampai detik ini. 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus itu mati. Oke, berarti kata siapa? Ada data kata bahwa siapa? Yesus itu mati. Kata siapa? Ayat 18, berarti pernyataan Anda terbantahkan. Oke, berarti pernyataan Yesus terbantahkan oleh Petrus. Betul?
Berarti pernyataan Petrus lebih akurat daripada perkataan Yesus. Betul? Karena ternyata semuanya mati, termasuk Yesus. Lalu Anda ingin mencap Yesus ini sebagai apa? Ternyata dia pembohong. Dia mengatakan ada yang masih hidup. Sebelum kerajaan Allah datang, dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mati. Nah, ternyata Anda mengatakan, enggak dong, mati dong. Berarti Yesus pembohong. Setuju kita? Setuju kita kau penyembah Yesus pembohong? Hah? Hei, cilak, gimpe ulu, hei, kau ingin menuduh Nabi Tuhanmu sendiri. Sabar. Aku lagi nyari datanya ini. Sabar. Yang panik itu sampean. Makanya kawan, mending kau jadi penjual apa itu? Cilok. Jual cilok aja, mumpung lagi lebaran, puasa. Kau mau kemana? Kau ingin mengatakan Yesus mati, berarti pembohong dia. Satu-satunya hal yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nanti aku tanya lagi sama dia tidak disalib dan dia sama tidak guruku, dibunuh. Tanya lagi sama guruku. Tanya gurumu. Kau kalem, tanya si kalem. CP, tanya si Edis, tanya si Bom. Tanya kalau perlu Paulus kau bangkitkan. Kau tanya dia kalau perlu kau suruh ke sini. Enggak, kau banyak cakap cuma ayat banyak kau ubah. Oke. Jadi pernyataanku terbantah sudah pernyataan Bang Juma sudah aku bantah bahwa Yesus memang mati seperti 3:18. Berarti Yesus pembohong. Itu urusan Anda. Berarti Yesus karena pembohong. Anda bernarasi liar. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Kan aku kasih data 1 Petrus 3:18. Iya, berarti Yesus Anda pembohong. bernarasi liar. Saya menghargai. Saya menghargai data Anda. 1 Petrus 2 ayat 22 tidak ada tipu saya dalam mulutnya. Saya menghargai data Anda. Saya menghargai Anda data bernarasi liar. Anda bernarasi liar. Sekarang Anda baca Lukas 9 nomor 27. Berani nggak Anda baca? Aku mau tidur. Aku mau banyak pasienku. Mau tidur aku. Pasien kok punya pasien gimana ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara, jadi gitu ya Bang Juma. Jadi gitu ya, pernyataan Anda terbantahkan bahwa Yesus mati 1 Petrus 3:18. Kalau Anda bernarasi liar itu Anda itu bukan bantah saya. Udah. Anda bukan bantah saya, kawan. Anda bantah Yesus. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya hanya membantu kalian supaya waras, jangan gila permanen. Karena agama saya agama rahmatan lil alamin, maka sebagai pembawa rahmatan lil alamin, kita harus bagi-bagi rahmat itu. Kasih sayang itu harus kita bagi. Bukan hanya untuk milik Islam, tetapi kalian juga harus merasakan. Tapi kalau ternyata Anda menolak rahmat itu, ya wallahu alam. Saya tidak ada kekuatan untuk memberikan Anda hidayah. Hanya Allah punya hak yang memberikan hidayah itu. Yang pasti, Anda telah membuktikan bahwa Yesus berkata ada yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Dan ternyata Anda mengatakan mati semua. Ketika Anda mengatakan sudah mati semua, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup sebelum kemudian melihat kerajaan Allah. Oke? Artinya kalau ada noise di sini, tolong ditutup dulu. Sakit kuping. Astagfirullah. Ya, gitu ya. Seperti itu saudara ya. Saudara siapa namanya tadi itu? Jeb. Pasti Anda masih mendengarkan di bawah. Pasti Anda pusing. Pasti masuk ke dalam dapur. Hantamkan semua panci-panci melayang, piring melayang, baskom melayang. Bahkan Anda kasih mengalir semua keran air yang ada di rumah Anda tanpa Anda mematikannya kembali. Karena depresi, stres berat, terguncang Anda, jantung Anda melepuh, otak Anda mendidih. Karena Anda kemudian bertentangan dengan ucapan Yesus yang adalah senjata pamungkas, bahwa Yesus sendiri mengatakan sampai detik ini dia tidak tersentuh oleh kematian. Berdasarkan Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya telah dikabulkan. Dengan kata lain, Yesus masih hidup sampai hari ini dan belum mati. Berarti yang mati dan yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea
yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah kepada seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria. 20 juta belum tersentuh, belum terjamah oleh saudara-saudara kami Kristen. Yang masih mau mencoba, masih ada waktu, silakan. 20 juta masih tersedia untuk Anda. Ya, silakan teman-teman Kristen, naik lagi silakan. Siapa yang bisa menjawab 20 juta, ya. Silakan. Tapi harus pakai data ya. Nggak pakai data gagal. Bang Kang Santang, siap. Nanti coba cari tahu saudara kita Jeb ini kabarnya besok dia kenapa ya. Saya khawatir dia loncat dari lantai 3. Kena serangan jantung. Kena stroke ringan. Barusan saya dapat informasi hasil penyelidikan saya. Ya. Habis barusan diskusi sama Bang Juma ini, gitu ya. Dia telan garpu, Enggak, dia kan rumahnya rumah panggung tuh. Loncat. Pas turun baru sekali anak tangga langsung jatuh ke bawah, 16 jahitannya rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwwata illa billah. Kurangi jahitan 15 mau kenapa 16. Ya, ini ada Kuswandi sama Ali AR, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Gak ada. Oh, oke. Ini fan-nya Bang Zuma. Siap, yang mantap, Masya Allah. Yang siap untuk mengawal Bang Zuma dari Madura. Mantap. Oke, sambil mengisi waktu teman-teman netizen yang baik hati, pandai menabung, tolong di follow yang di atas ya. Terutama Bunda Mila, tolong di follow. Kodong, kenapa di turun pengawal tadi? Follow Bunda Mila. Setelah diperiksa tadi, lukanya sih lumayan. Anaknya nggak mau dibawa ke RS. Dia maunya sembuh sendiri. Ya, tapi ya itulah. Itu perkembangan terakhir. Oh, kasih kontrase nanya. Jadi satu kaki kirinya nyangkut di tangga atas, kaki kanannya dibawa gitu. Jadi kalau bisa Bunda Rama tolong anak orang lah Bunda. Gimana caranya itu? Bingung itu. Kalau menindis-nindis itu apa dia tindis tuh cari-cari cuk. Assalamualaikum. Sekelas dokter juga. Kalau sudah masuk mengenai ketuhanan jadi oon. Jadi gimpi ulunda. Aduh ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum semuanya Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat selalu ya semuanya buat semuanya di sini. Gimana Bang? Ada yang bisa dibanting? Itu yang barusan OT naik tadi aja Bang, dibantingin. Panci-pancinya udah dibanting semua Bang. Impuls. Iya, itu makanya aku bilang sama host besok cari tahu bagaimana kabarnya teman kita itu. Iya Bang. Bang Zuma. Yang saya takutnya ini Bang. Ya, Bang ya. Yang saya takut besok dia keluar sudah pakai baju daster. Pakai baju daster, pakai sepatu futsal, lari-lari depan rumah. Ini yang saya takutkan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak. Saya pernah wawancara itu anak, memang dia ada gejala awal. Gejala awalnya itu, ya itu juga pernah jatuh dari sepeda waktu kecil. Bergeser paru-parunya, siksak, makanya dia kayak begitu. Ya dimaklumi aja lah. Iya. Oke Bang, saya turun dulu Bang. Ya makasih banyak Bang. Iya, makasih. Sehat selalu ya. Amin. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naikkan lagi kalau masih ada yang mau mencoba 20 juta, silakan kita tunggu ya. Ya, pasien-pasien. Siapa tahu butuh beli beras gitu, kita bantulah. Rusli. Pak Rusli. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rusli, ada keluhan? Waalaikumsalam. Aku cuma aku baru naik Komal Bang Rumah. Ada Pak? Apa ada keluhannya apa gimana Pak? Tidak ada di keluarnya saudara. Pak Rusli ini bawa dosa waris atau harta waris? Tidak, aku penggemarnya Bang Rumah. Oh ya silakan, kirain ada apa Kamu gitu. tahu kakara. Oh singkat menjemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peta itu noise, suaranya feedback. Yang satu matiin. Terima kasih sudah dinaikkan. Ya? Belum. Oh, Jakarta. Jangan-jangan udah mau pindah KTP tuh. Iya. Ada musik. Pak Esau ini. Pak Esau, selamat pagi. Pak Esau. Bang. Baru duduk tuh. Bang Esau. Iya, selamat pagi, Bang Juma. Pagi, Pak. Bang Esau, ini ada topik yang menarik ini Bang Esau. Bang Esau kan orangnya netral nih. Itu yang keluar dari kubur itu benarnya anaknya Bunda Maria atau bukan ya, Pak Esau? Silakan Pak Esau. Yang jelas, Isa Masih itu tidak pernah dikubur. Artinya yang ada di kubur itu ya yang digantikan. Jadi beberapa literasi di kami menyatakan bahwa Isa Masih itu dinaikkan ke langit. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang itu narasi orang Yunani lah. Jadi saya tidak sepakat, saya tidak tahu yang itu siapa, nggak tahu Judas, nggak tahu Helal. Begitu Pak Andi. Sahur. Maksudnya itu Pak Esau gimana? Kan sebagian mengatakan yang keluar dari kubur itu anaknya Maria begitu. Sedangkan datanya jelas waspada terhadap Kristus atau Yesus palsu gitu. Gimana itu Pak pendapatnya Pak? Iya. Di dalam literasi kami setelah Isa Masih diangkat oleh Elohim ke langit kedua di Taman Getsemani itu, beberapa narasi itu memang ada keluar dari kaum Yahudi dan Yunani. Jadi artinya siapa yang memang dikubur dan memang menurut versi Muslim diserupakan, ya benar adalah ya adanya itu adalah Judas atau Simon. Antara kedua orang itu aja yang memang literasinya jelas. Oh jadi menurut Pak Esau ini Yesua Amasia waktu berdoa di Bukit Getsemani disitulah diangkat hidup-hidup. Begitu ya Pak ya? Bukan di Taman Getsemani, beliau lari. Jadi begini ya. Ya gimana Pak? Menurut literasi kenasaran yang saya pahami, Isa Masih itu memang lari. Tetapi larinya adalah bukan ke Taman Getsemani, tetapi ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau Al-Aqsa. Dan karena beliau diangkat oleh Elohim ke langit kedua. Karena di dalam beberapa literasi kami, perbatasan antara bumi dan langit itu hanya di Al-Quds. Dan ini juga tervalidasi oleh pihak Anda, yaitu di waktu Baginda mengalami Isra Miraj. Dia mirajnya di Al-Aqsa atau di Al-Quds. Oke. Artinya kesimpulannya menurut Anda anaknya Maria Yesua Amasia ini belum wafat, belum mati sampai sekarang ya? Iya, sepakat. Oke. Ah, ini baru Kristen lurus nih.
Kalau ini dapat hadiah nggak Bang Juma? Gimana, Ustaz Alif? Kalau gitu Pak Esau, kenapa Anda berbeda dengan Kristen yang lain? Kenapa Pak? Ya, secara kaum antara Kristen dan Nasrani itu memang berbeda. Kitab sucinya juga berbeda. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Karena Injil ini seperti Anda ketahui adalah suatu bentuk pewahyuan yang memang oral sifatnya, sama dengan Quran. Cuman tidak ditulis secara jelas. Maksudnya ditulis itu pewahyuan sama murid-muridnya. Nah, semasa kekhalifahan, begitu baginda meninggal, kekhalifahan itu adalah membuat suatu kodifikasi. Jadilah satu buku, yaitu Quran. Berbeda dengan murid-muridnya Yesus dan Masih. Mereka sebelum itu baru dibunuh begitu. Jadi Pak Esau meragukan yang ada sekarang di tangan miliaran orang itu, Anda meragukan itu bukan Injil gitu? Iya, tetapi beberapa kutipan ada Injil di sana. Karena tidak pernah Elohim berfirman kepada Lukas, Yohanes dan Matius. Itu hanyalah suatu pemahaman dari suatu pewahyuan Roh Kudus menurut orang-orang Kristen yang memang divalidasi di dalam di Antioquia itu. Ya, Oke. Artinya sepintar-pintar orang mau menghilangkan kebenaran, artinya di sana masih ada sisa-sisa kebenaran, betul ya? Iya, bahkan di literasi Bibelnya sendiri pun bahwa Yesus dan Masih tidak mengaku bahwa dia adalah seorang Tuhan, dia adalah seorang nabi. Setuju kalau itu Pak. Artinya Yesus Masih waktu ada di muka bumi itu menyampaikan secara oral, dan kemudian tidak ada satupun atau menjaga oral itu ditulis. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi kita bisa sebagai manusia berakal bahwa pasti Yesus Masih ajarannya pasti benar, seiring dengan bagaimana ajaran Nabi Musa, Nabi sebelumnya, pasti ada koneksinya atau sinkron. Begitu ya Pak? Iya, betul. Yang saya pengen tanyakan kepada Bang Zuma ini adalah satu ya, yang memang satu di dalam ranah ini saya jujur aja. Sekian lama saya mempelajari Islam, kebenarannya, dan memang suatu hal yang memang harus saya sadari, apa yang dikatakan bahwa masa atau kebenaran tentang literasi Injil ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Beberapa validasi yang ternyata di Quran itu banyak diceritakan tentang kemuliaan Isa Al-Masih. Itu menjadi pergerakan terhadap hati saya ini. Saya memang menjadikan suatu pemahaman di dalam ketauhidan dan kebenaran tentang baginda Nabi Muhammad ini adalah suatu hal yang harus saya yakini kebenarannya, bukan hanya diimani, tetapi diikuti. Masya Allah. Ya tinggal ikrar aja Pak. Karena kita tahu Yesus Masih itu kan mengajar 3 tahun setengah. Syariat-syariatnya kan belum bisa kita implementasikan di zaman sekarang. Masih sangat terbatas toh Pak. Nabi Muhammad SAW kan melengkapi ini semua. Nabi terakhir. Ya udah tinggal ikrar aja Pak Esau. Mumpung di bulan suci Ramadan ini Pak. Itu sih. Semoga Abang Esau dapat hidayah. Itu sih dari saya. Makasih. Baik Bang Adi. Bagaimana saya harus memulainya? Karena memang jujur aja, selama 50 tahun saya di Indonesia memang mempelajari tentang ini kenasranian dan Islam itu ternyata perbedaannya tipis. Tapi memang harus saya akui dari beberapa pemahaman dari komal-komal dengan rekan-rekan di apologet Muslim ini, ya sebenarnya kalau boleh saya curhat sedikit Bang Juma, saya telah bersahadat secara sir
Cuman memang saya harus keluar dari kaum saya sendiri di sini untuk menyakin hal itu. Jadi segerakan aja Pak Esau. Tapi ya kita di sini nggak ada pemaksaan dalam memeluk Islam ya. Tapi kalau secara narasi Anda itu sebenarnya Muslim. Muslim secara berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya tinggal memperlengkap syariatnya saja. Ya syariatnya itu yang pertama ya syahadat, sholat dan seterusnya ke bawah, kelima hukum. Itu Pak. Itu aja sih. Ya baik. Jadi saya harus apa nih kalau dalam melakukan syahadat? Karena memang berbimbingan atau saya harus ke masjid atau bagaimana? Ya di sini bisa Ustadz Alip ada Banyumada. Ustadz Alip silakan Ustadz. Masya Allah di bulan suci Ramadan ini Pak Isau ternyata banyak belajar dan ingin benar-benar kembali ke Islam. Ustadz Alip Banyumada silakan. Yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Esau, Allahu Akbar. Pak Esau ini dulu lawan debatnya Gurunda Juma sama Ustadz Alip nih, Ustadz Alip. Apa Pak Esau? Wah, Masya Allah. Mau syahadat? Ya, kalau diizinkan di sini, saya mau bersyahadat. Waduh, Masya Allah. Akhirnya, wah nanti guru kami yang pimpin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah maha besar, Allah maha besar. Tak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu datang, karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Ya, saya mendengarkan ya sepintas tadi saudara kita, sahabat kita Bang Esau ingin bersyahadat di bulan suci Ramadan ini. Allahu akbar, Masya Allah. Apakah itu benar dari hati yang paling terdalam, saudaraku? Iya betul Bang Juma. Allahu akbar. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara jemaat-jemaat yang saudara pimpin selama ini? Saya setelah keluar dari kaum saya sudah harus menyelamatkan diri saya sendiri. Sebelum menyelamatkan orang lain, saya harus selamat dulu. Begitu. Allahu akbar, takbir. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. KTP saudara Esa ini apa? Jujur Bang Juma, demi Tuhan, KTP saya sudah saya rubah menjadi Islam. Allahu akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mau mandiri, begitu. Allahu akbar, Masya Allah. Ya, gimana sahabat-sahabat yang lain? Izin, kita, tapi dia belum bisa open cam nih. Dia masih sedikit. Beliau kan udah sering kita kenal gitu loh. Nanti minta nomor teleponnya. Langsung aja Bang Juma. Tuh mestinya bisa itu open cam. PSA open cam dong. Udah 500 organik itu followernya. Oh iya bisa ternyata. Saya undang itu, buka cam. Nih, saya temenin. Hari Jumat lagi bersyahadatnya, Masya Allah.
Kita sebagai umat muslim kalau ada kesalahan Pak Esau mohon maaf ya, karena sering berdebat dengan Pak Esau, terutama Guru Unda Juma nih sering debat nih sama Pak Esau. Kadang ada emosi juga. Iya, mohon maaf. Jadi Pak Esau monitor. Pak Esau. Iya. Iya, open cam ya. Mohon tidak keberatan ya. Jadi muslim sejati insya Allah siap. Cek. Masya Allah Pak Esau. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Guru Unda, perangkat Guru Unda ngadat lagi tuh. Ngadat ya? Iya. Cek 1. Udah beres. Oke, langsung kita syahadat. Ya. Bang Esau. Ya. Ikuti saya, Bang. Baik. Simbol tauhid, 1 tangan, 1 jari. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Setelah perjuangan panjang kemudian mencoba untuk saudara kita ini yang menyatukan tekad, memperjuangkan ajaran keyakinannya kalau Yesus itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi saksi beliau sudah menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dengan demikian beliau sudah menjadi Muslim, menjadi Islam yang utuh. Ya. Semoga kemudian saudara kita, sahabat kita Bang Esau bisa istiqomah. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan abang kita ini mudah-mudahan istiqomah dan menjadi bagian dari pejuang yang ada di barisan terdepan para apologet Islam Indonesia. Silakan. Masya Allah, Guru Unda, terima kasih. Momen yang sangat haru, kita sudah sering berdiskusi ya, bahkan berdebat dengan Pak Esau di mana beliau mempertahankan imannya, tapi malam ini Allah lembutkan hatinya, Allah ketuk hatinya, akhirnya menerima kebenaran Islam yang sudah dipimpin oleh guru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah pada momen yang bahagia ini, momen yang indah ini. Mohon Pak Esau bantu aminkan doa ini, karena saat ini Anda yang paling bersih di antara kami, karena Allah sudah ampuni dosa Anda yang telah lalu. Ya, mohon bantu aminkan dan doa semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma ighfir lana
warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah selalu hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Ya Allah, Dat yang maha membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam agamamu ya Allah, dan lembutkanlah hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, terutama bisa jadi di antara kami atau mungkin di antara keluarga Pak Esau ini, sampai detik ini masih ada yang belum menerima kebenaran agamamu ya Allah, yang masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka ya Allah. Baik itu saudara terdekatnya, bisa jadi anaknya atau istrinya, atau siapapun mereka, orang-orang yang dicintai oleh saudara kita yang baru saja mu'alaf ini ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka ya Allah, Pak Esau bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah, bisa berkumpul di kehidupan yang abadi nanti ya Allah, yaitu di dalam surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliqul mi'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini rusak, jadikan kami menjadi orang yang berdosa, yang durhaka, yang ingkar ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ketabahan ya Allah, kekuatan pendirian ya Allah, berdiri tegak dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah, dalam menyiarkan Islam ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, alhan wa sahlan Pak Esau. Alhamdulillah, di momen yang bahagia ini di bulan suci Ramadan, Anda akhirnya benar-benar dilembutkan hatinya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu kebanggaan buat kami. Kami senang itu karena apa? Bertambah saudara kami, bertambah orang yang ingin nanti saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan ketika nanti kita tidak bertemu di jannah. Kita saling merindukan, insya Allah. Udahlah, saya nggak bisa panjang lebar lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bisa Pak Esau nanti minta teleponnya dikasih ke hostnya aja ya, supaya kita bisa bersinergi ke depannya. Pak Esau mungkin di sini nggak mau menyebutkan alamat di mana, dari tim kami bisa menghubungi. Bisa ya berbagi telepon nanti Pak Esau, berbagi tempat gitu ya. Ya bisa. Silakan Kang kasih tahu Kang buat di DM nanti nomornya Kang. Ya, nanti telepon WA saya ke langsung ya. Catat nomornya. Buat teman-teman dicatat di bawah ya, biar di screenshot sama Pak Esau. 081 plus 21 plus 474 plus 9002. Saya ulangi. 081 21 474 tambah 9002. Itu Pak Esau. Ya baik, terima kasih.
Tujuannya nanti kalau Pak Esau membutuhkan sertifikat mualaf, ya segera akan kita berikan dari Apologet Islam Indonesia, lebih memperkuat administrasinya, kan gitu. Iya betul. Datanya sudah di Bang Handi ya? Oh, beliau sih kan KTP-nya udah Muslim tuh, Islam udah. Oh, udah. Udah. Tapi untuk itu saya mewakili lah teman-teman. Selama ini kita diskusi, mungkin ada kata-kata tidak pantas beberapa bulan kemarin, udah mungkin mau setahun ya, apa belum setahun. Selama ini Pak Esau, mungkin Bang Juma atau siapapun mengeluarkan kata-kata tidak pantas, ya kami mohon maaf ya sedalam-dalamnya dari kami di sini. Oh iya betul, sama kita mohon maaf Pak Esau ya. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan kepada kami kalau saya juga ada salah. Ya, Pak Esau saya maafkan. Karena saya mohon maaf Pak Esau. Karena selama ini Pak Esau ini hanya mengatakan mengagumi Rasulullah, tapi tidak mau mengimani, percaya tapi tidak mau mengimani gitu. Cuman itu aja. Tapi alhamdulillah malam ini dibuktikan menjadi seorang mukmin dan muslim. Alhamdulillah. Intinya Pak Esau jangan lupa berbagi sama